Oke, itu secara konvensional ya, perbanyakan vegetatif, kita mempelajari prinsip-prinsipnya. Dan sekarang adalah metode perbanyakan vegetatif dengan teknologi, yaitu kultur jaringan tanaman atau kultur in vitro. Nah, teknik perbanyakan tanaman ini menggunakan cara isolasi yang tepat, yaitu menggunakan bagian tanaman seperti daun, kemudian mata tunas, kemudian pucuk ya, untuk ditumbuhkan ke dalam media buatan. Di sini kita lihat medianya ini seperti agar-agar ya, memang bahannya dari agar-agar dan ditanam secara aseptis. Nah, medianya ini mengandung nutrisi makro mikro, kemudian vitamin, sumber energi, zat pengatur tumbuh. Nah, ditumbuhkan dalam wadah yang tertutup, tembus cahaya, diharapkan mampu beregenerasi menjadi sebuah tanaman yang lengkap. Contohnya, daun. Kalau kita menanam daun kopi, potongan daun kopi distekkan, kalau tidak ada mata tunasnya, resiko gagalannya besar. Tapi kalau dengan kultur jaringan, kita hanya menanam potongan daun, kemudian dikulturkan dalam media ini berisi hormon dan zat pengatur tumbuh dan nutrisi ya. Daun itu bisa muncul embrio. Nah, ini yang disebut embrio somatik. Kalau dalam pembibitan kopi massal, ini menggunakan embrio somatik. Embrio somatik ini adalah jaringan embrio yang dihasilkan pada sel-sel somatik, bukan sel-sel gamet ya, dari hasil perkawinan, tapi dari sel somatik, misalnya dari jaringan daun. Nah, sel-sel itu mampu tumbuh menjadi embrio, kemudian tumbuh menjadi zigot dan menjadi planlet atau tanaman. Nah, di sini adalah kultur jaringan tanaman. Prinsipnya, kultur jaringan ini adalah perbanyakan tanaman menggunakan bagian vegetatif, ditemukan dalam media yang berisi nutrisi, kemudian hormon, tempat yang steril. Cara-caranya apa? Ini dilakukan dengan tenaga yang terampil ya. Kemudian ruangan pelaksanaan harus prinsip aseptisnya harus dijaga, kemudian menggunakan media tanam dan zat pengatur tumbuh yang cocok, dan tentunya iklim mikro, suhu cahaya juga harus cocok pada saat nanti inkubasi. Nah, manfaat kultur jaringan tanaman. Tentunya yang utama ini cara cepat untuk memperbanyak tanaman. Jadi bibit-bibit tanaman ini tanaman indukan yang bermutu, kemudian diambil, dikulturkan. Kenapa lebih cepat? Karena prinsipnya jika kita menggunakan zat pemacu tumbuh, jika sudah tepat, misalnya dalam waktu 3 bulan, dalam satu potongan daun itu ya tadi ya, itu bisa tumbuh mungkin 50 bibit dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kalau cocok. Nah, pada prinsipnya dengan ada zat pemacu itu mampu mempercepat perbanyakan tanaman. Kemudian sifat indukan tidak hilang karena ini menggunakan jaringan vegetatif. Kalau jaringan vegetatif itu mungkin ada kemungkinan ada sifat indukan jantan atau betina, tapi kalau vegetatif itu pasti akan sama ya, karena hasil dari ini adalah namanya klon ya. Kemudian tidak tergantung musim karena ini dilakukan di laboratorium di dalam ruangan dengan suhu, dengan cahaya yang bisa diatur, dapat menghasilkan tanaman bebas dari penyakit ya bibitnya, karena biasanya kalau bibit yang sudah kena virus, tanaman indukan yang kena virus, disetek secara konvensional bibitnya akan kena virus. Tapi kalau kultur jaringan ini biasanya bibitnya bebas dari virus. Kemudian waktu dan tempat dihemat ya, karena menggunakan ruangan laboratorium dapat memperoleh bibit baru dalam jumlah besar. Ini manfaat-manfaat metode kultur jaringan. Nah, tapi ada juga tantangannya. Planlet, explant ini sangat rentan terhadap
kontaminasi. Kemudian ukuran planet ini kecil, bibit awal yang dihasilkan masih memiliki lapisan kutikula yang sedikit. Nah, sehingga membutuhkan perlakuan khusus. Perlakuan ini adalah perlakuan aklimatisasi ya contohnya ya. Kemudian perakaran masih belum kokoh, membutuhkan modal awal ya untuk membeli peralatan, untuk membangun lab ya gitu ya. Kemudian diperlukan tenaga yang terampil, SDM yang terampil. Nah, nanti semester berikutnya kalian akan mendapatkan mata kuliah tentang kultur jaringan lebih lanjut. Nah, ini jenis-jenis teknik kultur jaringan, ada kultur kalus, ada kultur sel, ada mikropropagasi, kemudian ada kultur akar, kultur biji, kultur protoplas ini ya. Ini bisa kalian baca definisinya. Nah, tahapan umum dalam kultur jaringan, jadi tidak serta-merta tanaman di luar ditanam dalam botol. Jadi ada tahapannya yang harus dipenuhi. Contohnya, ada tanaman kopi yang bagus, paling tidak tanaman itu harus dikondisikan agar ketika ditanam itu tingkat kontaminasinya rendah, karena masalah utama dalam kultur jaringan adalah tingkat kontaminasi jamur atau bakteri. Bibit itu sebaiknya disiapkan di greenhouse atau disemprot dulu dengan desinfektan ya untuk mengurangi risiko kontaminasi pada saat nanti dipindahkan di botol. Kemudian step pembuatan media, karena ini medianya bukan media tanah ya, medianya menggunakan media agar-agar yang dicampur bahan-bahan kimia, unsur hara makro, mikro, vitamin, zat pengatur tumbuh harus dibuat terlebih dahulu dan disterilisasi. Nah, kemudian eksplan yang sudah dikondisikan tadi masuk ke tahap sterilisasi. Artinya sterilisasi ini adalah mengkondisikan bahan tanam, misalnya daun atau ruas yang akan ditanam di botol tadi bebas dari mikroorganisme, karena kalau mikroorganisme masih ada ketika ditanam, resikonya terjadi kontaminasi. Nah, kontaminasi ini adalah tumbuhnya mikroorganisme di dalam botol yang tidak diharapkan. Nah, itu namanya kontaminasi. Nah, setelah sterilisasi baru tahap inisiasi. Nah, inisiasi ini adalah penanaman awal bahan tanam dari luar ke dalam botol. Biasanya menggunakan media tanpa zat pengatur tumbuh ya terlebih dahulu. Kemudian setelah tumbuh baru dilakukan subkultur. Subkultur artinya bahan-bahan ini dipindahkan ke media baru yang mungkin untuk memacu pertunasan ya, ditambahkan zat pengatur tumbuh untuk tunas. Kemudian ada perakaran, dan terakhir adalah pengkondisian dari botol keluar lagi, jadi aklimatisasi. Ini adalah tahapan umum dalam kultur jaringan. Oke, saya rasa materi tentang vegetatif dan kultur jaringan tanaman ini bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi ya. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.